Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Yaya di sini. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing seputar 14 settingan yang perlu kita terapkan di HP Xiaomi baru Redmi 10A. Nah, barangkali teman-teman baru saja membeli HP Xiaomi misalnya seperti Redmi 10A, lalu pengaturan-pengaturan apa aja yang perlu kita ubah di dalamnya, silahkan simak video ini sampai selesai dan langsung saja kita mulai. Settingan yang pertama, teman-teman bisa atur keyboard terlebih dahulu. Nah, pada bagian keyboard ini kita matikan koreksi otomatis menampilkan baris angka atau yang lainnya. Jadi cara untuk setting keyboard teman-teman bisa masuk ke pengaturan atau setelan. Tapi di sini saya pilih lewat cara yang paling mudah aja dan yang paling cepat, yaitu lewat WA, atau silakan teman-teman buka apapun itu yang bisa menampilkan keyboard seperti ini. Nah, untuk saat ini keyboard HP saya masih belum menampilkan baris angka di bagian atas dan koreksi otomatis dari keyboard ini masih dalam kondisi aktif, sehingga kita matikan terlebih dahulu koreksi otomatisnya dan tampilkan baris angka di bagian atas sini. Caranya silakan teman-teman ketuk icon jeruji di bagian sini, maka kita akan dibawa ke pengaturan setelan keyboard. Untuk mematikan koreksi otomatis teman-teman pilih koreksi teks, lalu silakan scroll dan matikan pada bagian koreksi otomatis. Dengan demikian maka teman-teman nggak bakalan lagi sering typo saat mengetik. Dan kita lanjut lagi untuk setelan koreksi teks lainnya, ini bisa teman-teman biarkan, lalu tekan kembali. Dan untuk menampilkan baris angka silakan pilih pada bagian preferensi. Di sini ada baris angka, kita aktifkan sehingga baris angka di keyboard HP Xiaomi kita bisa muncul. Dan untuk pengaturan yang lainnya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kalau misalnya suka bunyi keyboard saat mengetik, di sini bisa kita bunyikan, atau pada bagian getar di sini teman-teman bisa atur sendiri. Misalnya kalau mau diaktifkan getarnya, kita geser ke kanan. Semakin besar angkanya maka semakin besar juga tingkat getarannya. Tapi kalau mau teman-teman matikan, silakan taruh di angka 0 lalu pilih OK. Nah, itulah cara untuk setting keyboard yang pertama. Jadi di sini sudah ada baris angkanya ya teman-teman, dan koreksi otomatisnya juga sudah kita matikan. Oke, kita lanjut lagi ke settingan yang kedua. Untuk settingan yang kedua, teman-teman bisa aktifkan fitur ketuk 2 kali di HP Xiaomi-nya. Jadi untuk ketuk 2 kali ini tentunya bisa membuat tombol power HP kita bisa lebih awet teman-teman, karena kita bakalan jarang menggunakan tombol power. Misalnya untuk mematikan atau menghidupkan layar HP cukup mengetuk 2 kali pada bagian layar. Cara untuk mengaktifkannya silahkan pilih setelan, lalu silakan scroll dan pilih layar kunci. Maka di sini akan ada pilihan ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman tinggal aktifkan saja seperti ini. Jadi pada saat kondisi layar mati ataupun pada saat kondisi layar hidup, ketika kita ketuk 2 kali dia bakalan menyala. Nah, pada saat kondisi layar mati seperti ini, maka ketika kita ketuk 2 kali tanpa menekan tombol power, dia akan menyala dengan sendirinya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan sebaliknya pada saat layar aktif atau hidup, ketika kita ketuk 2 kali dia bakalan mati. Oke, itu. Kemudian kita lanjut lagi ke settingan yang ketiga, yaitu mengatur tata letak control center. Jadi di sini pada bagian control center secara default mungkin tampilannya seperti ini ya teman-teman, kayak icon-icon aplikasi. Kalau misalnya teman-teman mau ubah posisinya ataupun kita mau menambahkan yang lainnya, silakan setting seperti ini. Jadi teman-teman silakan masuk ke control center terlebih dahulu seperti ini. Kemudian ketuk icon edit di bagian samping icon setelan. Nah, di sini teman-teman bisa ubah posisi dari masing-masing aplikasi yang ada. Atau kalau misalnya mau menambahkan aplikasi yang lainnya, di bagian bawah di sini ada beberapa aplikasi lain yang tersedia. Tinggal ketuk saja icon plusnya. Misalnya saya sering menggunakan aplikasi perekam layar, maka saya tambahkan seperti ini. Nah, maka perekam layar dia bakalan muncul di atas. Kemudian untuk mengatur posisi silahkan ketuk dan tahan, lalu teman-teman bisa pindah sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya untuk perekam layar saya taruh di posisi yang kedua. Kalau udah, silakan teman-teman pilih selesai. Nah, maka di sini untuk posisi perekam layar dia ada di urutan yang kedua.
Demikian juga kalau misalnya teman-teman mau mengatur posisi yang lainnya, misalnya seperti hotspot ini saya taruh di posisi pertama, kemudian untuk hening saya taruh posisi ketiga, dan pilih selesai. Maka untuk urutannya sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Oke, itu adalah settingan yang ketiga. Kemudian sekarang kita lanjut lagi ke settingan yang keempat. Untuk settingan yang keempat, teman-teman bisa matikan app vault di HP Xiaomi-nya. Secara default, untuk app vault di seluruh HP Xiaomi biasanya dia akan ditampilkan di bagian layar utama atau di bagian paling kiri layar utama kita. Kita coba geser ke bagian paling kiri. Nah, ini adalah app vault, teman-teman. Dimana pada bagian app vault ini akan ada banyak rekomendasi aplikasi ataupun artikel yang ditampilkan. Jadi kalau teman-teman nggak suka dengan adanya app vault ini, kita matikan saja. Nah, caranya silakan buka pengaturan. Kemudian pada bagian menu setelan ini, teman-teman silakan scroll dan pilih pengaturan layar utama. Selanjutnya pilih layar 1. Nah, di sini dia menggunakan app vault. Jadi agar app vault tadi atau yang bagian sini nggak muncul, teman-teman pilih yang tidak ada ini ya, seperti ini, lalu tekan kembali. Maka layar utama kita dia nggak bakalan menampilkan app vault seperti tadi, yang mana ada banyak rekomendasi aplikasi ataupun artikel. Kalau kita geser, dia sudah nggak bisa digeser lagi ya. Nah, itu adalah settingan yang keempat. Untuk settingan yang kelima, teman-teman bisa atur pada bagian tombol navigasinya. Jadi kalau misalnya kita suka menggunakan layar penuh, kita bisa menggunakan navigasi usap. Jadi di sini nanti bisa menghilangkan tombol navigasi yang ada di sini. Jadi langsung saja kita praktekkan, teman-teman. Pertama masuk ke setelan, kemudian silakan scroll, lalu kita cari pengaturan layar utama. Dan di sini ada navigasi sistem. Nah, untuk mengatur navigasi di bagian sini, kita ketuk navigasi sistem. Maka akan tampil dua pilihan, yaitu navigasi tombol dan navigasi gerakan. Sedangkan untuk saat ini yang diterapkan, dia menggunakan navigasi tombol. Kalau teman-teman suka dengan layar penuh, kita bisa gunakan navigasi gerakan seperti ini. Kemudian pilih jangan tampilkan lagi dan pilih nanti. Nah, maka dengan demikian layar HP kita menjadi layar penuh. Kemudian cara menggunakan navigasi usap atau navigasi gerakan ini layaknya seperti pada iPhone ya, teman-teman. Misalnya untuk ke halaman utama, kita tinggal usap aja seperti ini, maka dia akan masuk ke halaman utama. Sedangkan untuk tombol kembali, teman-teman bisa usap dari tepi layar pada bagian kiri ke arah kanan. Misalnya seperti ini, langsung saja saya contohkan. Katakanlah saat ini saya berada di pengaturan. Kemudian bagaimana cara untuk menekan kembali, karena kan di sini nggak ada tombol kembalinya nih. Nah, caranya teman-teman usap saja di bagian tepi layar yang sebelah kiri seperti ini, maka dia akan kembali. Demikian juga kalau misalnya kita sedang berada di aplikasi, tinggal geser saja di bagian tepi layar kiri seperti ini, teman-teman, maka dia akan kembali. Dan untuk tombol resen yang biasanya di bagian pojok kiri bawah, untuk membuka aplikasi-aplikasi yang baru saja kita gunakan, teman-teman tinggal usap saja dari bagian bawah ke arah atas, lalu tahan seperti ini. Kita usap dan tahan. Nah, maka akan tampil seluruh recent apps ya, atau aplikasi-aplikasi yang baru saja kita buka. Nah, itu adalah settingan yang kelima, yaitu menggunakan navigasi usap atau navigasi gerakan. Dan kita lanjut lagi ke settingan yang keenam. Untuk settingan yang keenam, teman-teman bisa aktifkan laci aplikasi. Nah, yang dimaksud laci aplikasi itu seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kita mengusap layar utama ke arah atas, maka akan tampil seluruh aplikasi yang terinstall di HP kita. Nah, kalau misalnya di HP teman-teman belum diaktifkan, cara untuk mengaktifkannya sangat sederhana sekali. Jadi di bagian layar utama silakan ketuk pada bagian layar kosong, ketuk dan tahan. Nah, kemudian pilih setelan di pojok kanan bawah.
Maka di sini teman-teman pilih lainnya. Lalu pada bagian layar utama, ini teman-teman silakan ketuk, maka akan ada dua pilihan, yaitu klasik dan dengan laci aplikasi. Nah, inilah yang saya maksud tadi, yaitu mengaktifkan laci aplikasi. Sedangkan kalau misalnya klasik seperti ini, jadi ketika saya coba usap di layar utama ini ke arah atas seperti yang tadi, dia bukan larinya ke laci aplikasi, melainkan ke video ataupun ke aplikasi yang lainnya. Nah, di sini malah mengarah ke browser ya teman-teman. Jadi kalau untuk mengaktifkan laci aplikasi biar muncul seluruh aplikasi yang terinstall di HP kita, teman-teman ketuk saja di layar kosong HP-nya, kemudian pilih setelan, lalu pilih lainnya, dan pilih layar utama, lalu pilih dengan laci aplikasi. Nah, maka dengan demikian di layar utama HP kita dia bakalan menggunakan laci aplikasi seperti ini. Nah, itu adalah setelan yang ke-6. Nah, untuk setelan atau pengaturan yang ke-7 di HP kita, yaitu dengan mematikan auto update atau update otomatis aplikasi-aplikasi ataupun sistem di HP Xiaomi kita. Cara untuk mematikan update otomatis, teman-teman silakan buka setelan. Kemudian pada bagian menu setelan ini silakan pilih pada bagian tentang telepon. Kemudian pilih pada bagian versi MIUI. Lalu di sini ketuk yang titik 3 di pojok kanan atas. Lalu pilih setelan pembaruan. Nah, di sini biar tidak terdownload secara otomatis untuk pembaruan sistem, ini teman-teman bisa matikan. Ini adalah pada bagian mematikan pembaruan sistem atau pembaruan MIUI-nya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mau mematikan pembaruan otomatis aplikasi, di bagian setelan ini pilih pembaruan APL sistem, lalu ketuk titik 3 di bagian pojok kanan atas dan pilih setelan. Selanjutnya pilih pembaruan otomatis. Jadi agar aplikasi di HP kita tidak diupdate secara otomatis, teman-teman pilih jangan perbarui seperti ini. Oke, itu cara untuk setting pembaruan otomatis atau mematikan update otomatis di HP Xiaomi kita. Untuk settingan yang ke-8 ini teman-teman bisa matikan rekomendasi atau iklan yang ada di HP-nya. Jadi contohnya seperti ini. Yang paling umum rekomendasi itu ditampilkan di bagian laci aplikasi. Ketika kita usap ke bagian atas atau masuk ke laci aplikasi. Nah, di sini ada banyak rekomendasi atau iklan yang secara otomatis tampil di HP kita, teman-teman. Misalnya seperti TikTok, kemudian Tokopedia, Snack Video, Spotify, dan yang lainnya. Jadi yang ada titik-titiknya ini, titik biru, ini biasanya merupakan rekomendasi aplikasi atau iklan. Nah, agar rekomendasi atau iklan ini nggak tampil lagi di bagian laci aplikasi, teman-teman silakan matikan dengan cara seperti ini. Pertama, ketuk dan tahan di layar utama HP-nya, lalu masuk ke setelan seperti yang tadi, dan di sini pilih lainnya. Nah, kemudian kita scroll, lalu di bagian paling bawah di sini ada tampilkan rekomendasi. Jadi yang dimaksud rekomendasi di sini adalah rekomendasi aplikasi ataupun game yang biasanya ditampilkan di bagian laci aplikasi atau di layar utama HP kita. Nah, agar iklannya nggak tampil lagi atau rekomendasinya nggak muncul lagi, teman-teman silahkan matikan saja di bagian sini. Selain mematikan rekomendasi pada bagian pengaturan yang barusan, teman-teman juga bisa matikan iklan dari masing-masing aplikasi sistem atau aplikasi bawaan, karena memang seperti yang kita tahu, Xiaomi ini seringkali memunculkan iklan di aplikasi sistemnya. Contohnya seperti File Manager, kemudian di tema atau yang lainnya. Oke, di sini saya contohkan di bagian File Manager ya. Ketuk File Manager, lalu pilih setuju, izinkan. Nah, di sini seringkali memunculkan iklan. Jadi untuk mematikannya, teman-teman ketuk saja di bagian baris 3 pojok kiri atas atau di bagian menu, lalu pilih setelan dan pilih tentang. Nah, di sini ada rekomendasi. Jadi pada bagian rekomendasi ini
seringkali kita dimunculkan atau direkomendasikan sebuah aplikasi ataupun iklan ataupun game yang perlu kita download atau yang direkomendasikan untuk kita download. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita matikan. Dan demikian juga untuk yang lainnya. Misalnya seperti aplikasi musik atau Mi Video seperti ini. Nah, teman-teman silakan ketuk pada bagian profil. Lalu pilih icon jeruji di pojok kanan atas. Nah, di sini teman-teman bisa matikan pada bagian video populer, kemudian langganan, lalu di bagian rekomendasi online, rekomendasi yang dipersonalisasi, dan silakan teman-teman matikan seperti cara tadi ya untuk aplikasi-aplikasi sistem yang lainnya. Karena sekali lagi untuk HP Xiaomi ini memang agak sedikit menjengkelkan karena memang dia sering menampilkan iklan teman-teman. Jadi silakan matikan saja dengan cara seperti yang tadi. Kalau misalnya teman-teman mau benar-benar menghilangkan iklan yang ada di HP Xiaomi-nya, maka tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk penjelasannya, karena kita perlu untuk mengaktifkan opsi pengembang dan masuk ke pengaturan opsi pengembang. Jadi di sini saya lanjut saja ke setelan atau pengaturan yang ke-9. Oke, untuk settingan yang ke-9 yaitu terkait dengan keamanan HP kita. Misalnya seperti fingerprint ataupun layar kunci HP Xiaomi kita, teman-teman. Jadi caranya kita bisa bikin kunci layar di bagian menu setelan, lalu pilih sandi dan keamanan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengamankan HP kita. Bisa dengan menggunakan kunci layar, menggunakan sidik jari, dan kunci dengan wajah. Oke, untuk membuat kunci layar, teman-teman tinggal ketuk saja di bagian kunci layar. Dan di sini kita bisa pilih dengan menggunakan pola, pin, atau sandi. Saya sendiri lebih suka menggunakan pola karena lebih mudah dan lebih simple. Nah, teman-teman tinggal ketuk saja pada bagian mana yang diinginkan. Karena di sini saya suka pola, maka tadi saya ketuk pola lalu pilih mengerti. Dan kita bikin polanya misalnya seperti ini, lalu konfirmasi dan pilih konfirmasi lagi. Maka dengan demikian teman-teman sudah berhasil membuat kunci layar di HP Xiaomi-nya. Nah, kalau layar HP kita terkunci, maka untuk membukanya kita perlu memasukkan pola sesuai dengan yang kita buat tadi. Sedangkan untuk membuat fingerprint seperti biasa, teman-teman ketuk saja pada bagian fingerprint tadi, lalu tempelkan jarinya di bagian fingerprint HP kita. Kita tempelkan kayak gini sampai benar-benar full, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, pilih selesai. Nah, dengan demikian kalau misalnya kondisi layar HP kita terkunci, teman-teman nggak perlu menekan tombol power ataupun memasukkan pola dan sandi, tinggal tempelkan saja jarinya di bagian belakang, maka secara otomatis dia bakalan menyala seperti ini. Untuk settingan yang ke-10, teman-teman bisa atur default browser atau browser utama di HP Xiaomi-nya. Secara default biasanya browser di HP Xiaomi menggunakan Mi Browser ya teman-teman. Jadi ketika ada sebuah link, baik itu di WA ataupun di yang lainnya, saat kita klik dia akan terbuka secara otomatis dengan menggunakan Mi Browser seperti ini. Nah, gimana caranya untuk mengubah default browser atau browser utama di HP kita? Caranya sangat mudah sekali. Jadi teman-teman silakan buka pengaturan terlebih dahulu. Kemudian di menu pengaturan silakan scroll, lalu pilih pengaturan aplikasi. Dan pilih kelola aplikasi. Selanjutnya ketuk titik 3 di pojok kanan atas. Lalu pilih aplikasi awal. Nah, disinilah kita bisa mengatur aplikasi default di HP Xiaomi kita atau di HP Redmi 10A kita. Jadi pada bagian browser ini teman-teman silakan ketuk dan pilih browser mana yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin menjadikan Google Chrome sebagai default browser, jadi saya pilih Chrome seperti ini. Nah, maka dengan demikian pada saat kita mengklik sebuah link di HP Xiaomi kita, dia akan terbuka secara otomatis dengan menggunakan browser utama kita, yaitu Google Chrome, karena tadi kita sudah memilih Google Chrome. Oke, kita coba. Di sini saya coba klik linknya.
Nah, maka dia akan dibuka secara otomatis dengan menggunakan Google Chrome, teman-teman. Jadi sudah bukan Mi Browser lagi seperti tadi. Ini adalah aplikasi Google Chrome. Nah, itu cara untuk mengubah default browser atau browser utama di HP Redmi kita. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke settingan yang ke-11. Jadi untuk settingan yang ke-11 ini teman-teman bisa atur notifikasi. Secara umum kalau misalnya teman-teman biarkan pengaturan notifikasi ini, maka kita akan mendapatkan banyak notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Jadi teman-teman bisa matikan notifikasi tersebut dan hanya mengaktifkan aplikasi-aplikasi yang penting saja. Caranya kita masuk ke setelan, kemudian di menu setelan silakan scroll. Lalu teman-teman pilih notifikasi dan pusat kontrol. Selanjutnya silakan pilih notifikasi aplikasi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung matikan atau aktifkan aplikasi yang ada di HP-nya. Misalnya di sini saya matikan aplikasi-aplikasi dan game yang tidak penting, misalnya seperti Amazon, kemudian asisten, blog puzzle, booking.com, Bubble, Google Chrome, dan yang lainnya. Intinya di bagian sini teman-teman silakan matikan saja aplikasi-aplikasi yang sekiranya notifikasinya itu tidak terlalu penting. Sedangkan untuk aplikasi yang mungkin notifikasinya perlu kita aktifkan, misalnya seperti WA, ini biarkan saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Untuk settingan berikutnya adalah mematikan komedi putar wallpaper. Nah, komedi putar wallpaper ini biasanya secara default dia diaktifkan ya teman-teman. Komedi putar wallpaper biasanya adalah wallpaper yang ada di layar kunci yang mana dia akan berganti atau bergeser dengan sendirinya, sehingga akan sedikit menguras baterai HP kita. Untuk itu teman-teman bisa matikan dengan cara masuk ke setelan, kemudian pilih pada bagian layar kunci. Dan di sini ada komedi putar wallpaper. Nah, pastikan teman-teman untuk mematikannya. Sebelumnya punya saya ini diaktifkan ya teman-teman, tapi sudah saya matikan. Intinya pada bagian komedi putar wallpaper ini silahkan teman-teman matikan. Oke, kita lanjut lagi di setelan yang berikutnya, yaitu dengan mengatur hotspot di HP Xiaomi kita. Jadi untuk mengatur hotspot di HP kita masih di bagian setelan, teman-teman bisa pilih koneksi dan berbagi. Lalu pilih hotspot dan kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, untuk mengatur hotspot beberapa yang perlu kita ubah adalah misalnya seperti nama. Jadi kita di sini ketuk saja pada bagian atur hotspot portable. Teman-teman bisa ubah nama pada bagian SSID. Ini kita ubah sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya saya ubah dengan nama saya sendiri. Kemudian untuk sandi ini juga teman-teman silakan ubah dengan kata sandi yang mungkin lebih mudah lagi. Misalnya saya ubah 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kemudian kalau udah kita setting, silakan teman-teman simpan dengan mengetuk icon centang di pojok kanan atas. Lalu untuk batas data 1 kali ini silakan ketuk. Nah, di sini teman-teman bisa aktifkan pada bagian batas data 1 kali untuk membatasi jumlah kuota atau data yang bisa dipakai untuk hotspot ini. Nah, sedangkan untuk membatasi jumlah perangkat yang bisa terhubung ke hotspot HP kita, silakan teman-teman scroll hingga di bagian paling bawah. Di sini ada perangkat terhubung, silakan ketuk dan teman-teman pilih batas perangkat terhubung. Jadi kita mau batasi berapa HP atau berapa perangkat, misalnya cuma 3, maka maksimal perangkat yang bisa terhubung ke hotspot kita cuma ada 3 perangkat ya. Oke, itu adalah untuk mengatur hotspot. Oke, settingan untuk HP Xiaomi baru Redmi 10A yang terakhir yang bisa saya bagikan adalah dengan menambahkan akun Google atau login akun Google ke HP Redmi 10A kita. Caranya teman-teman silakan buka pengaturan atau setelan. Selanjutnya silakan scroll lalu pilih akun dan sinkron. Selanjutnya di sini pilih tambahkan akun, kemudian pilih Google. Nah, di bagian sini teman-teman akan diminta untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi dengan menggunakan sidik jari atau menggunakan pola. Kalau menggunakan sidik jari tinggal tempelkan saja jarinya di bagian fingerprint di bagian belakang. Atau kalau mau menggunakan pola atau sandi silakan ketuk di bagian sini.
lalu kita masukkan pola atau kunci layar HP kita. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal login aja ke akun Google-nya. Dan untuk tutorial lengkap yang ini saya sudah membuatkan video sebelumnya. Jadi pada intinya di sini teman-teman tinggal login saja ya. Oke, kira-kira seperti itu saja yang bisa saya bagikan seputar 14 settingan untuk HP Xiaomi baru Redmi 10A. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada settingan lainnya yang perlu teman-teman tambahkan, silahkan isi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.